Hampir 15 tahun. Hampir, maksudnya ini periode ketiga. Aku masuk Gerindra tuh tahun 2008, terpilih tahun 2009. Sekarang udah berapa? 2021 tuh. Udah berapa tuh? 12 tahun. Iya. Nah, selama 12 tahun itu lebih banyak dukanya apa sukanya kamu di dunia politik itu? Ya suka duka lah ya. Nggak ada, menurutku nggak ada di dunia ini pekerjaan yang suka terus tanpa duka gitu. Pasti ada struggle-nya di setiap ini ya. Begitu juga di dunia politik gitu, pasti ada struggle-nya gitu. Jadi tentunya ketika di dunia entertain itu kan kita hanya membawa nama baik diri kita sendiri dan keluarga. Tapi ketika masuk ke dunia politik, kita tuh jadi bener milik publiknya, tuh jadi harus menjaga nama baiknya tuh di publik, bukan hanya menjaga nama baik diri kita sendiri dan keluarga, tapi menjaga nama baik institusi, menjaga nama baik partai, menjaga nama baik DPR. Jadi institusi kita harus jaga. Jadi menjaga sikap itu jadi harus lebih gitu loh Pak. Kita harus menjaga sikap lebih gitu. Kalau dulu kan konsekuensinya ya, kalau gue melakukan kesalahan, yang buruk di mata publik ya hanya diri gue dan keluarga gue lah paling gitu kan. Tapi kalau sekarang gue melakukan kesalahan, yang buruk citranya di publik, lembaga gitu, DPR jadi buruk, partai jadi buruk, padahal kan yang salah aku sendiri gitu loh. Nah inilah yang menurut aku ini tanggung jawab yang besar yang harus dijaga gitu. Jangan sampai karena kita salah berperilaku kita merusak nama baik lembaga gitu. Jadi ada tanggung jawab besar lah untuk menjaga sikap. Itu termasuk yang kemarin sore yang waktu ada beredar gitu yang kamu kemarin koma itu kan sampai Pak Dasko juga ngasih statement apa semua itu berarti efeknya seperti itu ya? Ya alhamdulillah aku tuh di partai disayang lah ya. Maksudnya aku merasa banyak orang yang peduli sama aku gitu, termasuk pimpinan-pimpinan partai aku, Pak Dasko, Pak Muzani gitu. Ketika aku kemarin koma tuh semua care gitu loh. Wah semua sibuk telepon Edo, gimana udah sadar belum Rahel, apa segala macam. Dan tentunya waktu itu kan juga wartawan bertanya-tanya dengan beredarnya berita itu kan, banyak wartawan datang ke rumah sakit ingin meliput cari berita, tapi mungkin Edo waktu itu kan juga nggak siap karena dia juga kan lagi dalam keadaan kalang kabut, nungguin aku cari darah dan lain sebagainya kan. Akhirnya wartawan nggak dapet sumber berita dari Edo, ya cari ke orang lain sampai ke pimpinan partaiku, sampai akhirnya Pak Dasko harus bikin statement gitu kan. Itu kan semua sebetulnya awalnya karena mungkin susah dapet sumber dari Edo gitu. Cuma bukannya kita nggak mau kasih statement waktu itu, karena Edo juga benar-benar dalam keadaan stres berat waktu itu. Ya gimana enggak kan, anak baru lahir, istri nggak sadar, sementara ini anak juga membutuhkan ibunya dan lain sebagainya. Jadi dia juga harap dimaklumi lah gitu. Itu sampai ada yang kemarin beredar yang kamu koma itu, sampai ada berita juga kalau itu kayak terjadi kayak malpraktek gitu. Ya aku nggak mau bilang seperti itu ya, walau-walam ya, tapi ya aku sih nggak mau berasumsi. Aku sudah bersyukur bahwa ya alhamdulillah lah semuanya udah lewat. Aku masih dikasih bernafas sama Allah dan bisa mengurus anak yang baru lahir ini, yang sudah diusahakan bertahun-tahun ini gitu. Buat aku itu udah cukup gitu. Betapa sedihnya gitu kalau kita udah berusaha punya anak, mengusahakan anak ini bertahun-tahun, dan ketika dia lahir, auzubillahi min zalik, akunya nggak ada gitu kan.
kasihan gitu anaknya kan. Jadi aku dikasih hidup aja aku udah bersyukur gitu. Aku nggak mau berpikir ke belakang apakah ini malpraktek, apakah ini, apakah itu. Aku nggak mau lihat ke belakang lagi. Buat aku yang penting saat ini aku sehat, anakku sehat, aku mau fokus mengurus anak, melihat ke depan gitu.